Kompetensi gramatikal. Kompetensi gramatikal adalah kemampuan dalam menguasai kaidah kebahasaan atau tata bahasa secara abstrak. Penguasaan terhadap kode linguistik ini mencakup aspek fonologi, leksikal, dan kaidah morfologis, struktural atau sintaksis, dan semantik. Kompetensi gramatikal mempunyai peran yang sangat penting dalam kebahasaan, karena kompetensi ini berkedudukan sebagai kemampuan dasar dalam proses komunikasi. Bila diarahkan pada penguasaan bahasa Indonesia sebagai B2, maka kompetensi fonologi merujuk pada kemampuan pelajar melafalkan huruf abjad dan berbagai bunyi bahasa. Kompetensi leksikal dan kaidah morfologis adalah 53 penguasaan terhadap jenis-jenis kata dan maknanya, serta proses pembentukan kata bahasa Indonesia. Fonologi. Secara etimologis, fonologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka secara harfiah, fonologi adalah ilmu tentang bunyi. Terdapat dua objek kajian dalam fonologi yaitu 1. Bunyi-bunyi bahasa yang kehadirannya tidak membedakan makna disebut dengan fonetik. Dalam kapasitasnya, mengkaji setiap aspek yang berkaitan dengan bunyi bahasa. Fonetik memiliki tiga tugas utama yaitu A. Menyelidiki ciri fisik bunyi bahasa atau fonetik akustik. Fonetik akustik merupakan cabang fonetik yang menyelidiki ciri-ciri fisik bunyi bahasa. Fonetik akustik membahas dan mendeskripsikannya bunyi bahasa berdasarkan frekuensi getarannya, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. B. Menyelidiki bagaimana bunyi bahasa dihasilkan atau fonetik akulturatoris dan fonetik artikulatoris merupakan cabang fonetik yang menyelidiki bunyi bahasa berdasarkan alat-alat ucap dalam artikulasi. Fonetik artikulatoris mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan. Adapun jenis bunyi bahasa Indonesia yang dihasilkan oleh alat-alat ucap di atas yaitu 1. Bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa melalui proses hambatan. Jenis vokal bahasa Indonesia ditentukan berdasarkan maju mundur lidah saat pengucapan, bentuk mulut, dan struktur. Contohnya mengucap A, I, U, E, dan O. Bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa selain bunyi vokal yang dihasilkan melalui proses hambatan dengan memadukan artikulator aktif dan artikulator pasif. Dapat 23 bunyi konsonan bahasa Indonesia yaitu fonem atau yang selain huruf vokal. C. Menyelidiki bagaimana bunyi bahasa diterima oleh pendengar atau fonetik auditoris. Fonetik auditoris merupakan cabang fonetik yang menyelidiki bunyi berdasarkan pendengaran sebagai persepsi bahasa. Fonetik auditoris adalah fonetik yang mengkaji dan mendeskripsikan cara mekanisme pendengaran menerima bunyi-bunyi bahasa sebagai getaran udara. Tipe fonetik ini memusatkan kajian pada relasi antara bunyi bahasa yang dihasilkan atau stimulus terhadap pemahaman pesan yang diterima oleh pendengar atau respon. 2. Fonemik. Fonemik merupakan kajian fonologi mengenai sistem fonem atau satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Misalnya, kita mempelajari bunyi A yang berbeda pengucapannya pada kata alam, ikan, roda, atau meneliti bunyi U yang berbeda pengucapannya pada kata usil, tidur, tipu. Apakah kedua bunyi tersebut membedakan makna kata-kata yang mengusungnya atau tidak? Sekilas kehadiran bunyi A dan U pada kata di atas tak bisa diidentifikasi secara jelas apakah memberikan perbedaan makna atau tidak, sebab bunyi bahasa lain yang terdapat dalam lingkungannya sangat bervariasi. Kehadiran suatu bunyi bahasa dapat diidentifikasi secara jelas apakah memberikan perbedaan makna atau tidak dapat dilakukan jika bunyi 59 bahasa pada lingkungannya relatif sama. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut.